Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengawasan dan supervisi pendidikan. Di sini kami dari kelompok 4, kelas D Pendidikan Agama Islam, yang terdiri dari 2 anggota. Yang pertama yaitu Najma dengan NIM 210101110107 dan Dzuriatul Husniah dengan NIM 210111110113. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan adalah proses memonitor aktivitas untuk memastikan aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan. Dengan kata lain, apakah aktivitas itu sudah sesuai rencana atau tidak? Jika tidak, maka perlu adanya suatu revisi. Menurut Robinson, pengawasan atau kontrol itu sebagai proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya dan memberikan koreksi bila tidak tercapai. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan atau controlling merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Dan apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan, maka diperlukan adanya perencanaan ulang atau revisi. Selanjutnya yaitu tujuan pengawasan. Tujuan dari pengawasan atau pengendalian pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan gerak organisasi yang sedang berlangsung dengan tujuan dan rencana awal atau planning dari organisasi itu sendiri. Dalam aspek ini, controlling atau pengawasan memusatkan pada sisi efisiensi, sedangkan perencanaan atau planning lebih memusatkan pada sisi efektivitas. Walaupun di dalam proses pengendalian juga terdapat unsur efektivitas, namun secara fungsi bahwa upaya pengendalian lebih berpusat pada unsur efisiensi. Dengan demikian, controlling atau yang di dalam istilah Indonesianya yaitu bermakna pengendalian, pengawasan atau kontrol, secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian pergerakan antara organisasi dengan tujuannya. Kemudian prinsip pengawasan. Dalam tahap implementasinya, pelaksanaan controlling juga perlu memperhatikan beberapa persyaratan atau prinsip-prinsip penting yang dapat memperkuat posisinya sesuai fungsi yang diharapkan. Persyaratan atau prinsip-prinsip yang dimaksud diantaranya adalah ada 4, yaitu yang pertama adalah telah terencana dengan matang. Yang kedua, memiliki prosedur operasional standar. Yang ketiga, dijalankan oleh orang yang amanah dan berkapasitas. Yang keempat, yaitu akuntabel atau transparan dan tertulis. Jika prinsip-prinsip ini telah dimiliki oleh setiap organisasi dalam aktivitas pengawasan yang dijalankan, setidaknya akan dapat meminimalisir segala bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan. Melalui prinsip-prinsip pengawasan tersebut, maka upaya pengawasan atau pengendalian perlu dilakukan secara maksimal oleh unsur-unsur yang terkait dalam sebuah organisasi. Lalu, langkah proses pengawasan. Dalam langkah proses pengawasan ini terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan standar mengukur performa atau prestasi kerja.
Karena perencanaan merupakan tolak ukur merancang pengawasan, maka langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Akan tetapi, karena perencanaan berbeda dalam perincian dan kerumitannya dan manajer tidak dapat mengawasi segalanya, maka harus ditentukan standar khusus. Misalnya, standar tentang prestasi kerja. Umumnya, standar pelaksanaan pekerja bagi suatu aktivitas menyangkut kriteria, ongkos, waktu, kuantitas, dan kualitas. Yang kedua yaitu melakukan pengukuran performa atau prestasi kerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur dan mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui lebih dahulu. Yang ketiga yaitu membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditentukan. Untuk langkah yang ketiga ini adalah membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditentukan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer akan menilai bahwa segala sesuatunya berada dalam kendali. Menurut Ernie, secara garis besar ada 3 kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar, yaitu yang pertama, kinerja lebih besar daripada standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada di atas standar. Yang kedua yaitu kinerja sama dengan standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik, namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar. Yang ketiga yaitu kinerja lebih kecil daripada standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada di bawah standar. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa untuk penilaian kinerja pada praktiknya berbeda-beda tergantung dari apa yang akan dinilai. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengambil tindakan korektif. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Berkaitan dengan proses kontrol, pasti ada pertanyaan yaitu sebenarnya apa yang harus dikontrol? Humble mengatakan 3 macam pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap karya, kemampuan, dan gaji. Robin mengemukakan 4 hal yang perlu dikontrol yaitu kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Michelle mengatakan bahwa kontrol mencakup segala bagian organisasi mulai dari perencanaan, seleksi personalia, pembinaan personalia, anggaran belanja, penilaian perilaku, cara bekerja, sampai dengan efektivitas pemakaian dana. Selanjutnya, pengertian supervisi. Supervisi berasal dari 2 kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat, atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan penggabungan 2 unsur pembentuk kata supervisi, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Supervisor atau istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Menurut Purwanto, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan karena salah satu kompetensi kepala sekolah adalah supervisi. Tujuan supervisi. Fokus tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru.
Tujuan utama supervisi pendidikan adalah membantu guru-guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, sehingga guru dapat membuat perencanaan dan mengevaluasi proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan supervisi pendidikan menurut Ametembun adalah 1. Membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. 2. Melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. 3. Membantu guru untuk mengadakan diagnosis. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. 5. Memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. 6. Membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat. 7. Membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalamannya sendiri. 8. Mengembangkan persatuan antar guru. Dan 9. Membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam kontak tujuan perkembangan peserta didik. Dengan adanya kegiatan supervisi, diharapkan kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan mampu mencapai tujuan sekolah yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Aspek supervisi. Supervisi dalam lembaga pendidikan ada dua aspek, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Yang pertama, supervisi akademik, yaitu bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan untuk mempertinggi hasil belajar siswa. Supervisi akademik ini juga ada dua bagian, yaitu supervisi kelas dan supervisi klinis. Fokus dari supervisi kelas dan klinis adalah guru. Sedangkan supervisi manajerial yaitu mengawasi orang yang menjadi manajer atau kepala sekolah, yang terdiri dari pengembangan staf atau tenaga kependidikan dan juga mengukur kinerja kepala sekolah. Sasaran dari supervisi yaitu orang dan kegiatannya. Jenis kegiatan supervisi. Sekurang-kurangnya terdapat 5 tipe supervisi pendidikan yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supervisi inspeksi. Tipe tersebut merupakan suatu bentuk kegiatan untuk menginspeksi pekerjaan-pekerjaan para guru. Inspeksi lebih cenderung kepada meneliti atau mengawasi apakah para guru mampu atau tidak melaksanakan semua yang telah diinstruksikan atau ditentukan atasannya, sampai di mana kemampuan para guru dalam menjalankan tugas yang telah diberikan atau ditentukan atasannya. Sesungguhnya inspeksi bukan untuk mencari kesalahan para guru, tetapi untuk melihat sejauh mana kesiapan dan kemampuan para guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dan memperbaiki yang masih kurang. Yang kedua yaitu laissez-faire, supervisi pengawasan. Ini membiarkan guru-guru bekerja menurut keinginannya, tanpa diberi petunjuk atau bimbingan. Supervisi semacam ini sifatnya apatis, acuh, dan mempercayakan proses pembelajaran sepenuhnya kepada guru-guru yang disupervisinya. Supervisi semacam ini dapat menggagalkan atau menghancurkan program pendidikan yang telah direncanakan sejak awal. Supervisi tipe ini sesungguhnya tidak konstruktif. Yang ketiga, supervisi koersif. Supervisi semacam ini hampir sama dengan supervisi inspeksi. Di sini supervisor sifatnya lebih memaksakan kehendak terhadap segala sesuatu yang dianggap benar dan baik tanpa memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berpendapat dan berinisiatif. Supervisi koersif lebih dikenal dengan supervisi pemaksaan, di mana supervisor hanya mengikuti seleranya tanpa ada komunikatif dengan para guru yang disupervisi. Supervisi tipe ini sifatnya memaksa kepada guru-guru untuk selalu tunduk dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang dianggap baik dan benar oleh supervisor. Supervisi ini memiliki kelemahan yang lebih banyak dari yang lainnya, karena para supervisor belum tentu memiliki gagasan, perencanaan, dan kompetensi yang sama. Untuk itu, para supervisor yang melakukan supervisi kepada guru-guru diharapkan dapat memahami bahwa kondisi belajar mengajar pada setiap madrasah atau sekolah akan selalu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Supervisi semacam ini dapat digunakan terhadap guru-guru yang baru mulai melakukan proses belajar mengajar dan guru-guru yang berperilaku pasif dan menghendaki pemaksaan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
Yang keempat yaitu training dan guidance, merupakan satu bentuk supervisi yang didasari pandangan-pandangan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk proses perkembangan dan bimbingan. Guru-guru yang diangkat pada umumnya telah mengikuti pendidikan pre-service pada sekolah-sekolah guru. Dengan demikian, supervisi yang dilakukan adalah bentuk to train atau melatih dan to guide atau membimbing terhadap semua guru dalam tugasnya sebagai seorang guru. Sesungguhnya, petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang diberikan oleh supervisor kepada guru-guru tidak boleh terlepas dari usaha-usaha meningkatkan kualitas dan kemampuan guru. Semua itu dilaksanakan melalui pelatihan dan bimbingan yang sarananya memperbaiki situasi belajar mengajar guru-guru di madrasah atau sekolah. Yang kelima yaitu supervisi demokratis, merupakan suatu bentuk usaha untuk memajukan dan menggairahkan situasi belajar mengajar guru-guru di madrasah atau sekolah secara menyeluruh. Untuk memajukan dan menggairahkan situasi dan kondisi belajar mengajar, guru-guru di madrasah atau sekolah harus melibatkan semua unsur, terutama kerjasama antar guru-guru, guru-guru dengan kepala sekolah, kemudian diikuti dengan pembagian tugas yang jelas dan tegas, kewajiban dan tanggung jawab lembaga pendidikan, baik madrasah atau sekolah. Perencanaan dan pemusatan kegiatan selalu ditujukan kepada institusi, bukan kepada guru dan murid. Dengan demikian, supervisi demokrasi bertujuan membina dan melatih kemampuan guru-guru untuk bekerja sama dengan semua peserta dalam menetapkan tujuan, memformulasikan metode, dan prosedur perbaikan pengajaran. Tipe-tipe supervisi yang telah disebutkan sukar untuk membedakan. Terkadang seorang supervisi menemukan kesulitan untuk menentukan tipe mana yang ia gunakan dalam melaksanakan supervisi terhadap guru-guru. Boleh jadi yang digunakan tipe supervisi laissez-faire atau supervisi pengawasan. Di lain waktu, menggunakan supervisi koersif ataupun training and guidance dan supervisi demokratis. Kemungkinan supervisi yang digunakan adalah supervisi infeksi, sesuatu yang agak sulit untuk dibedakan antara satu supervisi dengan yang lainnya, karena perbedaannya masih relatif. Fungsi supervisi. Menurut Anwar dan Sagala, supervisi mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama, menetapkan masalah. Menetapkan masalah yang betul-betul mendesak untuk ditanggulangi, di mana sebelumnya dilakukan pengumpulan data tentang masalah tersebut. Pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen tertentu, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang sesungguhnya. Yang kedua, menyelenggarakan inspeksi. Sebelum memberikan pelayanan kepada guru, kepala sekolah lebih dulu perlu mengadakan inspeksi sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada. Survei ini berguna untuk menghimpun data yang aktual, bukan informasi yang kadaluarsa, sehingga ditemukan masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, baik pada guru maupun pada siswa. Perlengkapan, kurikulum, tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan perangkat lain sekitar proses pembelajaran. Hasil inspeksi dan survei tersebut dapat dijadikan dasar oleh kepala sekolah untuk memberikan bantuan profesional. Yang ketiga, penilaian data dan informasi. Hasil inspeksi dan survei yang telah dihimpun diolah sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam penelitian. Dengan cara ini dapat ditemukan teknik dan prosedur yang efektif dalam memberi pertimbangan bantuan mengajar. Supervisi dipandang telah memberi solusi problematika terhadap pembelajaran yang memuaskan bagi guru. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melaksanakan kegiatan penelitian supervisi adalah sebagai berikut. A. Menemukan masalah yang ada pada situasi pembelajaran. B. Mencari dan menentukan teknik pemecahan masalah yang dipandang efektif. C. Menyusun alternatif program perbaikan. D. Mencoba cara baru dengan melakukan inovasi pendekatan pembelajaran. Dan E. Merumuskan dan menentukan pola perbaikan yang lebih standar untuk pemakaian yang lebih luas. Yang keempat yaitu penilaian, merupakan usaha untuk mengetahui segala fakta yang mempengaruhi kelangsungan persiapan, perencanaan, dan program, penyelenggaraan, dan evaluasi hasil belajar. Setelah kepala sekolah mengambil kesimpulan tentang situasi yang sebenarnya terjadi, maka kepala sekolah harus melaksanakan penilaian terhadap situasi-situasi tersebut.
Kepala sekolah diharapkan tidak memfokuskan pada hal-hal yang negatif saja, tetapi juga hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai kemajuan. Yang kelima yaitu pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, ditemukan bahwa kemampuan guru terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan pengajaran masih kurang. Untuk itu, kekurangan tersebut diatasi dengan mengadakan pelatihan yang dilakukan kepala sekolah sebagai supervisor sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan ini bentuknya dapat berupa on-the-job training, lokakarya, seminar, demonstrasi mengajar, simulasi observasi, saling mengunjungi, atau cara lain yang dipandang efektif. Yang keenam yaitu pembinaan dan pengembangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menstimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan penelitian, termasuk dalam hal ini membantu guru-guru memecahkan kesulitan dengan menggunakan teknik pengajaran dan cara-cara baru. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi. Pendidikan supervisi merupakan pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran madrasah atau sekolah pada umumnya dan meningkatkan mutu belajar mengajar terhadap peserta didik di madrasah atau sekolah. Supervisi pendidikan pada dasarnya melakukan pembinaan ke arah pengembangan dan kemampuan guru untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan kemampuan sendiri. Pada dasarnya, supervisi pendidikan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat konstruktif. Supervisi bersifat konstruktif yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua yaitu didasarkan keadaan yang sebenarnya. Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu sederhana dan informal. Supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaan. Yang keempat yaitu memberikan perasaan aman. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman terhadap guru-guru yang disupervisi. Yang kelima yaitu didasarkan atas hubungan profesional. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan hubungan pribadi. Yang keenam yaitu memperhitungkan kesanggupan. Supervisi harus memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka para guru di sekolah. Yang ketujuh yaitu tidak bersifat mendesak. Supervisi tidak bersifat mendesak karena dapat menimbulkan perasaan gelisah para guru. Yang kedelapan yaitu tidak didasarkan atas kekuasaan pangkat. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Yang kesembilan yaitu tidak bersifat mencari-cari kesalahan. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan atau kekurangan para guru. Yang terakhir yaitu bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Di mana preventif itu merupakan tindak pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk. Lalu korektif merupakan tindakan untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya tidak kesesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan lainnya. Dan kooperatif merupakan sikap yang menunjukkan kerjasama. Kemudian yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan supervisi. Yang pertama yaitu bersifat praktis. Supervisi harus bersifat praktis dalam arti dapat dikerjakan sesuai situasi dan kondisi sekolah. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan rasa takut. Suasana kemitraan tidak menimbulkan rasa takut, tetapi rasa saling memerlukan, hubungan kolegial, dan bersifat interaktif. Yang ketiga yaitu sistematis. Di sini sistematis artinya yaitu supervisi
Kembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang keempat yaitu objektif. Objektif artinya memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Yang kelima yaitu realistis. Maksudnya didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan atau hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Yang keenam yaitu bersifat bantuan. Yang ketujuh yaitu kreatif. Kreatif artinya supervisi mengembangkan inisiatif dan kreatif guru dalam proses belajar mengajar. Yang ke-8 yaitu antisipatif. Maksudnya diarahkan untuk menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. Yang ke-9 yaitu konstruktif, artinya memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk terus berkembang sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku. Yang ke-10 yaitu kooperatif, artinya supervisi mengembangkan perasaan kebersamaan untuk menciptakan dan mengembangkan situasi belajar mengajar. Kesimpulannya, pengawasan atau controlling merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Dan apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan, maka diperlukan adanya perencanaan ulang atau revisi. Sedangkan supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Supervisi itu hampir sama dengan pengawasan, namun supervisi lebih kepada pembinaan. Supervisi sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan, karena salah satu kompetensi kepala sekolah adalah supervisi. Suatu pengajaran sangat tergantung pada kemampuan mengajar guru. Maka kegiatan supervisi guru menaruh perhatian utama pada peningkatan kemampuan profesional guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dalam analisis terakhir, kualitas supervisi akan direfleksikan pada peningkatan hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.